Jelas sekali bahwa Anies dan Nasdem tidak mau terlihat seperti sedang berusaha membujuk Rizik untuk mendukung mereka. Karena jelas juga bahwa Rizik memang belum mengambil keputusan. Masih ada keraguan terkait dampak dukungan itu terhadap Rizik, terhadap kelompok 212, terhadap para pengikutnya. Rizik menjadi satu-satunya orang yang menanggung resiko terbesar. Kalau terlalu radikal, Rizik kan masih dalam status bebas bersyarat. Bisa balik ke penjara. Serba salah juga ya ini buat Rizik. Sementara Nasdem dan Anies masih sangat membutuhkan teman koalisi. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Ada saja hal menarik yang terjadi dalam dunia politik tanah air. Betul bahwa politik itu cair. Yang dulunya kawan sekarang bisa jadi lawan, dan sebaliknya. Namun di tingkat rakyat, politik kan pilihan, merupakan pilihan hati. Dan di era teknologi informasi ini, rakyat itu tidak lagi pasif ya, hanya menerima apa kata elit politik. Rekam jejak digital bertebaran dan gampang dicari. Konsistensi partai politik terhadap prinsip mereka sendiri itu dipegang dari rekam jejak mereka. Nggak bisa sekedar ngoceh-ngoceh sekarang. Publik bakal balik mempertanyakan ketika ada perubahan besar dari sikap partai politik. Itu yang terjadi pada Nasdem. Ketika mereka pertama memilih Anies menjadi salah satu capres pilihan Nasdem beberapa bulan lalu ya. Kedua, ketika Nasdem secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres yang mereka usung. Padahal Nasdem belum punya teman koalisi. Pilihan sebagai teman koalisi pun terbatas hanya Demokrat dan PKS. Ya gara-gara mengusung Anies. Bahkan ada beberapa kader Nasdem yang keluar karena pencapresan Anies. Posisi Nasdem sebagai partai pendukung pemerintah pun dipertanyakan. Dan seperti di video saya sebelumnya, saya kira sudah waktunya Nasdem ini siap-siap keluar dari kabinet. Nah, itu kerumitan di sisi Nasdem terkait posisinya di pemerintahan sekarang ya. Ada kerumitan-kerumitan lainnya yang sedang dihadapi oleh Nasdem dan Anies terkait pendukung Anies dan calon teman koalisi Nasdem. Ingat ya, tanpa teman koalisi, Nasdem gak bakal bisa beneran mengusung capres. Jadi sekarang, baik Nasdem maupun Anies sedang bekerja keras agar deal mendapatkan teman koalisi. Salah satu pendukung Anies terbesar adalah kelompok 212, dengan sang imam besarnya, Rizik Syihab. Mereka ini selalu disebut sebagai kekuatan yang menghantarkan Anies mencapai kursi DKI 1. Namun, sejalan beriringnya waktu, kekuatannya makin melemah. Bisa dilihat dari hasil Pilpres 2019 ya, yang katanya mereka ini bisa membawa puluhan juta suara buat pasangan Prabowo Sandi waktu itu. Nyatanya kan nggak bisa bikin Prabowo menang. Walaupun demikian, karena kevokalannya, karena tetap sering bikin demo, mereka masih dilirik ya oleh partai politik oposisi. Ketika Nasdem mengusung Anies dan mencari massa pemilih, mau nggak mau Nasdem ya harus melirik mereka juga. Padahal sebelumnya beda haluan. Kita lihat dulu rekam jejak kelompok 212 ini terhadap Nasdem. Misalnya, berita pada bulan Desember 2018. Waktu itu mereka menggelar reuni 212. Rizik, yang waktu itu masih di Arab Saudi, hadir dalam bentuk rekaman suara. Rizik dengan tegas mengharamkan para pendukungnya untuk memilih capres dan caleg dari partai-partai pendukung penista agama. Begitu katanya. Termasuk Nasdem. Ini untuk persiapan pemilu 2019 waktu itu. Kemudian ada pula video lama dari Rizik di mana dia melempar tuduhan terhadap PDIP dan Nasdem. Rizik menyebut bahwa PDIP dan Nasdem melakukan kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Dan setiap sebulan sekali mereka kirim kader ke markas besar Komunis Cina untuk dicuci otaknya. Ada dua partai di Indonesia, PDIP dan Nasdem. Secara resmi melakukan tanda tangan kerjasama, saudara, di semua bidang dengan Partai Komunis Cina. Nah kemudian setiap sebulan sekali mereka kirim kader ke markas besar Partai Komunis Cina untuk di-training, saudara, untuk dicuci otak. Saya no comment deh.
Di sisi Nasdem, ada pula rekam jejak perlawanan terhadap kubu Rizik. Pada bulan Desember 2020, anggota DPR dari Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, menyampaikan dukungannya terhadap pelarangan segala aktivitas FPI oleh pemerintah. Karena menurut Sahroni, FPI menciptakan ketidaktertiban, melakukan provokasi, dan ikut mendukung ISIS. Kemudian pada bulan Januari 2021, Sahroni kembali bersuara, meminta pemerintah terus mengawasi para ex-FPI dan memblacklist semua ex-pengurus FPI yang lama. Ini Ahmad Sahroni yang kemudian ditunjuk Anies jadi ketua pelaksana Formula E ya. Saya no comment lagi deh. Rekam jejak ini bisa menjelaskan mengapa pencapresan Anies oleh Nasdem mendapat respons negatif dari kelompok 212. Itu respons pertama mereka ya. Sehari setelah deklarasi Anies Capres pada tanggal 4 Oktober, Novel Bamukmin menegaskan mereka tidak mendukung deklarasi Nasdem karena takut memecah belah umat. Rekam jejak sikap Nasdem yang jadi alasannya. Kelompok 212 sempat melaporkan kader Nasdem, Victor Laiskodat, terkait dugaan penistaan agama, sampai mereka 2 kali mendemo Mabes Polri dan DPP Partai Nasdem. Lalu, Novel juga menyebut peran Nasdem terhadap pemenjaraan para ulama yang dilakukan oleh salah satu politikus Nasdem, mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Pada hari berikutnya, tanggapan kelompok 212 berkurang galaknya. Novel menyebut bahwa soal dukung atau tidak mendukung pencapresan Anies tergantung dari komando sang imam besar, Rizik Syihab. Jadi mereka masih menunggu sikap Rizik. Jadi dari enggak sama sekali berubah jadi menunggu keputusan sang imam besar. Mungkin di balik layar ya ada omong-omong gitu ya, supaya mereka jangan terlalu galak sama Nasdem. Lanjut ya. Pada hari yang sama, pengacara Rizik Syihab, Aziz Yanwar, juga menyampaikan bahwa Rizik belum menentukan sikap politiknya, termasuk terhadap pencapresan Anies oleh Nasdem. Bisa saja Rizik berubah haluan katanya. Semua tergantung pada keputusan Rizik. Besoknya lagi, hari Jumat tanggal 7 Oktober, Anies berkunjung ke Petamburan. Saat itu memang ada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan putri Rizik. Terbit pula berita berdasarkan video yang beredar bahwa Rizik mendoakan Anies agar bisa mengakhiri jabatan sebagai gubernur dengan baik. Jadi konteks doa ini ya, yang fotonya beredar, mereka salaman gitu ya, berpegangan tangan, terkait dengan jabatan Anies sebagai gubernur DKI Jakarta ya. Dalam video itu tidak disebut konteks sebagai capres. Artinya, Rizik Syihab belum memberikan keputusan apakah mendukung atau tidak terhadap pencapresan Anies oleh Nasdem. Namun, di media sosial, para pendukung Anies sudah riuh menyambut kebersamaan Anies dan Rizik dan menganggapnya sebagai sebuah dukungan. Salah satu akun pendukung Anies yang cukup populer menyerukan kesiapannya menunggu komando sang ulama, Rizik Syihab, sambil memasang foto Anies dan Rizik bergandengan tangan. Akan tetapi, keriuhan dan militansi para pendukung Anies ini justru mendapat teguran dari petinggi Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. Jansen memperingatkan bahwa jika Demokrat jadi mendukung Anies, maka kampanye mereka harus inklusif secara bineka atau majmuk, ya. Jansen melarang adanya pamer kekuatan identitas tertentu secara berlebihan. Katanya, orang jadi takut dan akhirnya mereka akan kalah. Jansen meminta agar Anies dibawa untuk menjadi pemimpin semua orang. Ini termasuk teguran keras ya, karena Demokrat belum memutuskan untuk berkoalisi dengan Nasdem untuk mengusung Anies. Artinya, secara politis, militansi pendukung Anies terhadap dukungan Rizik itu dinilai justru akan merugikan koalisi partai pengusung Anies. Rumit lagi, kompleks lagi. Saya yakin situasi ini masuk dalam radar Nasdem dan Anies. Anies sepertinya memang ditugaskan oleh Nasdem untuk merangkul Rizik dengan kedatangannya di Petamburan.
untuk merayu dan membujuk agar Rizik mau mendukung pencapresan Anies secara publik. Namun, di sisi Rizik, itu sama dengan menjilat ludah sendiri, dengan adanya sejarah kelam antara Rizik dan Nasdem. Gimana bisa mendapatkan kepercayaan umat pendukungnya jika Rizik berdamai dengan Nasdem? Sebesar apa resikonya buat Rizik? Ini yang sedang diperhitungkan oleh Rizik. Dan juga di sisi Nasdem dan Anies, mereka juga sedang menghitung resikonya. Sama-sama ngitung ini ya. Oleh sebab itu, sesudah ada teguran dari petinggi Demokrat itu, si Johnson, terhadap pendukung Anies, yang disampaikan di medsos di depan publik, maka terbitlah berita, semacam klarifikasi dari Anies, bahwa pertemuan Anies dan Rizik di Petamburan itu tidak ada hubungannya dengan Pilpres. Anies mengaku bahwa tidak ada pembahasan soal Pilpres dengan Rizik. Dia hanya datang ke pernikahan anak Rizik. Ini klarifikasi ya namanya. Jelas sekali bahwa Anies dan Nasdem tidak mau terlihat seperti sedang berusaha membujuk Rizik untuk mendukung mereka. Karena jelas juga bahwa Rizik memang belum mengambil keputusan. Masih ada keraguan terkait dampak dukungan itu terhadap Rizik, terhadap kelompok 212, terhadap para pengikutnya. Rizik menjadi satu-satunya orang yang menanggung resiko terbesar. Kalau terlalu radikal, Rizik kan masih dalam status bebas bersyarat. Bisa balik ke penjara. Serba salah juga ya ini buat Rizik. Sementara Nasdem dan Anies masih sangat membutuhkan teman koalisi. Gak ada koalisi yang gak jadi nyapres. Demokrat sepertinya punya aturan yang tegas dalam beberapa hal, termasuk terhadap militansi pendukung Anies, yang berpotensi bakal tersulut dan bisa berkembang jadi politik identitas yang brutal, seperti dulu di Pilkada DKI. Demokrat nggak mau kayak gini. Sekali dibiarkan militan dan brutal, ya sudah, bablas. Demokrat nggak bakal bisa bebas melempar kritik ke pemerintahan Presiden Jokowi. Kelompok Rizik itu bisa jadi senjata, bisa pula jadi senjata makan tuan. Semuanya lagi sama-sama ragu dan bingung. Oke, kita akan lihat bersama perkembangannya, yang saya yakin akan makin menarik. Selalu dari Kura-Kura.